Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang wajib kita selalu ingat dan syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat juga sehat, nikmat umur. Sampai saat ini kita masih sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak kewajiban yang perlu kita lunaskan, yang perlu kita laksanakan, menjadi kesempurnaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asal ciptaan kita adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami menciptakan jin dan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah. Tapi ibadah pun kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada cara, ada belajarannya, ada contohnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya wudu. Tidak sah salat seorang kalau tidak benar wudunya. Tidak sempurna salat seseorang kalau tidak sah wudunya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "La tasihhu salatun bighairi wudu." Di riwayah bighairi tahur. Tidak diterima salat seorang kalau wudunya tidak benar. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesudah kita nawaitu, jangan lupa mengucapkan basmalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak sah wudu seorang kalau tidak dimulai dengan basmalah. Dan basmalah mesti dilafazkan. Boleh bismillah dan boleh bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mengambil air wudu dan kita jaga tidak boleh mubazzir saat kita melaksanakan wudu. Kita mencucikan tangan kita dari ujung-ujungnya, jari-jarinya antara jari, tolong dijaga. Ini perlu sangat diperhatikan. Kemudian yang kedua, kita langsung murdi mulut kita sama hidung kita. Boleh 3 kali, itu menjadi sunnah. Kalau cukup dengan sekali, itu menjadi wajib. Dan kalau kita menjaga wajib dan sunnah, itu sudah luar biasa untuk menyempurnakan wudu kita. Kemudian kita lanjut dengan ayat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Suratul Ma'idah, ayat yang ke-6 atau surah yang ke-5. Ayat yang ke-6, kita menyucikan muka kita. Tapi untuk mencuci muka, tolong diperhatikan dari ujung kepala, dari atas sampai ke bawah. Bukan hanya muka bagian depan saja, tapi bisa menyentuh juga telinga kanan kiri. Itu sudah namanya muka dan sempurna. Dari atasnya sampai ke bawah. Itu cukup 3 kali. Kemudian, habis itu kita mengambil air dari ujung jari sampai ke sikunya. Siku itu jadi disempurnakan. Dan tolong diperhatikan, harus disisihkan tangan yang kanan sempurna 3 kali, baru pindah ke kiri. Tidak boleh sekali kanan, sekali kiri, sekali kanan, sekali kiri, itu tidak dibolehkan. Kemudian kita cukup dibasahin tangan. Tidak perlu kita ambil banyak air, cukup hanya basahin tangan untuk bagian kepala. Bagaimana kita usap kepala kita? Mulai dari bagian depan sampai ke pertama posisi leher kita. Tidak perlu kita baling ke belakang sambil kita sempurnakan leher, tidak perlu. Cuma bagian atas ni aja sudah cukup. Biarpun rambutnya panjang tidak menjadi masalah. Jadi cukup dalam basahin, kemudian kita ambil dari depan kepala sampai ke belakang, kemudian balik lagi. Cukup hanya 1 kali saja. Itu yang sempurna. Di mazhab Imam Syafi'i membolehkan bagian daripada kepala. Basahin tangan kita, kemudian kita usap bagian depan, yang termasuk ini juga kepala. Karena Allah SWT menjelaskan, famsahu biru'usikum.
Di sini tafsiran biru'usikum, apakah kepala sempurna atau bagian? Dua-duanya boleh. Kemudian bisa dibasahin jarinya. Tidak perlu tangannya semua, hanya jarinya dibasahin kembali. Kemudian untuk mengusap telinga kita, kanan kiri, bisa dimasukin bagian, kemudian dari belakangnya untuk membersihkan. Ini semua untuk menjaga kesempurnaan wudu yang sudah dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kita bisa mencucikan bagian kaki kita. Tapi yang perlu kita perhatikan, tidak cukup hanya kita basahin kaki kita atau kita siram air di bagian kaki kita, tapi tidak perlu, istilahnya kalau boleh dipicit ya, bukan diusap ya, dari bagian jarinya, antara jari, karena banyak tersimpan kotoran, kita tidak pernah perhatikan. Ini juga salah satu sebab yang membawa kita atau tidak menjadikan wudhu kita sempurna. Jadi perlu kita menjaga bagian kaki, bukan hanya dibawakan air atau disiram air, tapi kita juga harus gosok antara jari, kemudian khususnya bagian belakang. Bahkan Rasulullah SAW sudah menancam di hadis yang sahih, wailul lil a'qabi minan nar, celaka bagi orang-orang yang tidak menjaga wudu sampai ke belakang mata kakinya. Ini kan ancaman berat, bahkan diancam dengan neraka, na'udzubillah. Oleh karena itu kita pasti jaga, karena ini juga saat kita menjaga wudu bukan hanya terjamin ampunan dosa, tapi tambah lagi mendapatkan cahaya yang sempurna, di atasnya lagi salat kita pun menjadi sah. Begini sudah kita sempurnakan wudu kita dan selesai doa. Saat kita selesai wudu kita, jangan melupakan bawa doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat doa, mau angkat tangan, tidak angkat tangan, dua-duanya boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa selepas wudu membawa doa ini akan mendapatkan pahala masuk surga lewat 8 pintu. Artinya akan Allah kasih pilihan pintu mana saja yang kamu mau, pintu mana saja yang kamu pilih, mendapatkan kemuliaan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.